بعد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال Bapak hadirin jamaah Musola Al-Ikhlas yang berbahagia, dan para pemirsa live streaming di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan talim kita masih membicarakan tentang amanah. Wa amanatul umara'i al-adlu fir ra'iyati. Kemarin kita membicarakan tentang amanah lidah kita, kemudian amanah mata, ya, kemudian amanah telinga, dan lain sebagainya, seluruh anggota tubuh kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan bagian daripada amanah. Yang kalau seandainya kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Allah, maka kita masuk kategori khianah. Gitu, ya. Amanat lawannya khianat. Orang yang berkhianat nanti kena sanksi. Orang yang melaksanakan amanah, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Darinya atul amanata ila ahliha. Tunaikanlah amanah kepada yang memang berhak menerimanya. Nah hadirin, sekarang kelanjutannya adalah wa amanatul umara. Amanah kepada para pemimpin. Pemimpin kudu amanah. Dimana amanatul umara, amanah yang Allah titipkan kepada para pemimpin. Jadi sebagai kewajiban dia. Apa yang harus dia laksanakan? Al-adlu fir ra'iyati. Yaitu bersifat adil kepada rakyatnya. Jadi sesuai dengan gambaran Pancasila sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan harusnya begitu. Ya. Hadirin, negara kita negara kaya, kaya banget kita. Kita punya utang, bayar pakai udang aja dari hasil kita, lunas. Udang doang, udang. Udang. Kita jarang-jarang makan udang. Yang bagus udangnya maksudnya, ya. Yang kita makan mah udang rebon. Udang rebon. Udang jarang kita makan udang yang gede-gede. Kenapa makan udang yang gede? Wah, jarang gitu. Karena apa? Oh, mahal, mahal gitu, ya. Nah, akhirnya orang sono tuh, kalau kita kelola dengan baik, kita rapikan, hadirin, bayar utang pakai udang aja bisa. No, ya. Utang banyak-banyak gitu kan ya, yang bukan ini live nih, perlu hati-hati nih ngomongin ini loh. Iya, bahaya nih, bahaya gitu ya. Nah, jejak digital nggak bisa dihapus, waduh bahaya. Harus izin yang take down, nanti di take down gitu katanya. Padahal mah hadirin, kalau seandainya kita ngikutin apa yang telah dibuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kebetulan sekarang hari kemerdekaan, kita ngajinya ngaji Undang-Undang Dasar 45 aja Pak. No. Ya. Pasal 33 hadirin, perekonomian disusun sebagai usaha
Kemudian ayat keduanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini nggak boleh tuh ya, model kayak batu bara gitu kan ya, yang nanti itu menguasai hajat hidup orang banyak seperti apa namanya minyak. Ya. Nah, kalau seandainya kita gali sumur di rumah kita, tanah kita, kemudian yang keluar bukan air, minyak. Nah ini butuh hajat hidup orang banyak. Kalau ini nggak boleh kita kuasain sendiri. Otomatis itu nanti dikuasain oleh negara. Emang begitu undang-undangnya. Cuma kan sekarang diplesetin. Gali sumur hadirin ada minyak. Itu katanya milik negara. Di pekarangan kita 6 ganja katanya milik kita. Gitu, ya. Kalau ditemukan di tanah kita pohon ganja, itu berarti pohon itu milik kita. Tapi kalau seandainya di tanah kita gali adanya minyak itu milik. Emang begitu undang-undangnya. Gitu. Nah kemudian ayat 3-nya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu teorinya, gitu ya. Nah, katanya, kata Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Yang benar nih. Yang ngomong bukan saya ya, ini yang ngomong yang lain nih. Prakteknya lain bukan saya, bukan. Ampun. Prakteknya lain katanya. Aduh, ya prakteknya lain. Emang prakteknya bagaimana gitu ya. Ini ngeri sedap yang begini nih, udahlah gitu kan ya. Tapi hadirin memang agama mengamanahkan bahwa amanat para pemimpin umara adalah al-adlu birra'iyati. Dia harus bersikap adil terhadap rakyat. Gak boleh berat sebelah. Ya. Gak boleh hadirin kemudian ada rakyat yang tidak mendapatkan keadilan. Kalau seandainya dalam bidang hukum, dia harus tajam ke bawah, tajam ke atas juga. Gitu. Jangan ke bawah tajam, ke atas tumpul. Jangan gitu. Ya. Siapapun kalau yang mengalami kesalahan, baik itu rakyat biasa, maupun pejabat negara atau para pemimpin ya atau umara, maka dia harus kena dengan undang-undang hukum tadi. Dan kemudian hadirin dipelintir-pelintir undang-undangnya, jangan. Kasihan rakyatnya, kasihan rakyatnya. Makanya banyak rakyat yang kemudian tanda tanya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, 81. Ada yang nanya, emang udah merdeka? Begitu ya. Wah, janganlah. Merdeka udah kita. Tahun 45, 17 Agustus ketika diproklamirkan negara kita itu sudah merdeka. Yang dibacakan oleh Soekarno Hatta. Isinya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hafal Pak? Kalau enggak hafal berarti bukan warga negara yang baik ini, itu ya. Diragukan ini kewarganegaraannya nih. Bisa-bisa dideportasi gitu ya. Masa warga negara Indonesia kagak hafal Pancasila, enggak hafal proklamasi, diragukan nanti kewarganegaraannya. Kita tetap harus menjadi muslim yang baik dan juga menjadi warga negara yang baik. Ya. Jangan kemudian hadirin, kalau seandainya emang negara ada kekurangan, kita sebagai warga negaranya ikut dong nambal kekurangan tadi. Ibaratnya kita hadirin dalam satu rumah tangga. Dalam rumah tangga kita ada 5 anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, 3 orang anak. 4 hadirin ini nyampah mulu, nyampah. Berantakin mulu dong, berantakin itu ada semuanya. Agak pernah ada yang mau beresin. Piring habis makan digeletakin aja. Digeletakin. Taruh aja gitu kan. Oh, kita satu nih. Di antara 5 anggota tadi, ya kita beresin. Kan rumah kita juga. Kan kita tidur di situ.
kita kemudian ngaup di situ, ngerti ngaup? Berteduh di situ kita. Nah, kalau kita berteduh di situ ya udah kita ambil bagian begitu, ya. Harusnya kita ambil bagian karena nggak ada yang menjadi sia-sia. Kalau memang yang di sana tidak berlaku adil, kita sebagai rakyatnya berlaku adil. Jangan ikut-ikutan, Pak. Jangan ikut-ikutan. Jadi penting tuh ya untuk berlaku adil. Suatu saat selepas perang Hunain. Perang Hunain. Nah, maka kemudian hadirin, perang Hunain ini terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah. Nah, ketika peristiwa Fathu Makkah, banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam yang diceritakan dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kau lihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah afwaja. Mananya berbondong-bondong. Banyak orang pada masuk Islam. Itu peristiwa Fathu Makkah. Selang beberapa bulan kemudian hadirin terjadi perang Hunain. Perang Hunain artinya hasil harta ghanimah itu banyak didapat oleh umat Islam dan juga oleh Nabi. Nah, maka kemudian hadirin Nabi bagi-bagi itu orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Mekah, ya, kasih semuanya. Ada yang satu orang bainal jabalain, dapat kontak antara dua bukit. Bukit penuh semuanya nih buat satu orang. Ada yang dapat ratusan ribuan kambing, wedus. Nah, dapat dibawa pulang sama dia. Ada yang bilang, "I'dil ya Muhammad." Gitu. Ya. Nabi disuruh berlaku adil. Adil dong. Masa orang-orang Mekah doang, orang-orang Madinah agak kebagian. Bilang begitu. Orang Madinah enggak kebagian. Akhirnya hadirin banyak beberapa orang sahabat yang terprovokasi juga. Kalau seandainya harta ghanimah tidak dibagikan kepada orang-orang Ansor, hanya orang-orang Mekah aja. Orang-orang Mekah memang masih banyak kerabat sehingga kemudian timbullah gosip. Pantas aja dia dibagi mah, emang masih mendoannya gitu ya. Mendonannya apa? Mendoan apa ya? Mindon, ya masih mindonnya, masih kerabatnya. Kita mah bukan siapa-siapa. Padahal dulu mah waktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah, kita yang nampung. Kata siapa? Orang Madinah. Kita yang nampung. Pada saat perang, kita jadi garda terdepan gitu ya untuk melindungi Nabi. Sekarang mah hartanya banyak dikasih kepada orang-orang Mekah. Orang Madinah banyak yang nggak dapat. Tapi itu kata ulama itu disampaikan oleh anak mudanya. Saya baca kisah ini di dalam Sahih Bukhari, diceritakan dalam Sahih Muslim, itu diceritakan. Akhirnya hadirin Nabi kumpulin tuh semua. Ya, orang-orang Madinah khusus, orang Ansor enggak ada. Dan Umar waktu itu pengen ikut dalam pertemuan tersebut. Kata Nabi, "Jangan Umar, kau bukan orang Ansor, kau bukan orang Madinah, kau orang Quraisy." Gitu. Ini pertemuan khusus dengan orang-orang Ansor doang. Nabi ngomong, "Saya dengar ada yang ngomong begini, gitu ya." Kata Nabi, "Lah sampai berita kepada saya, kalau seandainya begini, begini, begini." Kata Nabi, "Apa yang kalian sampaikan semuanya benar." Enggak ada yang saya bantah. Semuanya real kenyataan. Nah, Nabi kemudian disitu katakan, "Ama tardauna ayyadhaban nasu bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah." Emangnya kalian enggak senang? Kalian enggak redha? Kalau seandainya orang-orang mereka pulang itu bawa emas, bawa wedus, bawa kambing, bawa onta, hasil ghanimah, harta rampasan perang. Bil amwal, mereka pulang semua bawa harta. Wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah. Tapi kalian pulang ke Madinah enggak bawa kambing, tapi yang kalian bawa adalah Rasul gitu. Yang kalian bawa adalah utusan Allah. Mana lebih mulia kambing sama utusan Allah? Baru orang sadar gitu ya. Jadi hadirin, kalau disebut pemimpin gak adil, Nabi juga pernah dituduh tidak adil. Adil ya Muhammad, berlaku adil lah. Kalau pemimpin kita insya Allah sekarang ini adil gitu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka gitu ya. Merdeka. 17 Agustus ngajinya ya merdeka lah gitu ya.
Udah 81 tahun kita ya. Kalau dia ntar nggak adil, ya udah tinggal tanggung jawab aja di akhirat. Gitu Pak ya. Kalau nanti ada yang tidak adil, nah mereka nanti tinggal tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala akan bikin pengadilan gitu ya. Akan dihisab satu persatu. Kata Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah aku inilah hakim yang adil-adilnya. Siap-siap aja. Karena hadirin, ini berlaku tidak adil bukan hanya dari yang tinggi sampai tingkat yang terendah, itu RW, RT bisa berlaku tidak adil. Dulu ada pendataan yang mendapatkan bansos. Iya. Wah, begitu kerabatnya, masukin. Ada yang kemudian lebih membutuhkan, yang lebih susah malah nggak dapet. Nah, karena ini kerabatnya kemudian dapet. Banyak tuh dulu ya. Itu tuh namanya nggak adil juga. Wa amanatul ulama'i. Udah tuh selesai. Ya, kita tentang pemimpin. Iya, orang-orang Madinah bilang katanya Nabi nggak adil. Harusnya kan kita nih hasil perang Hunain, hasil rampasan perangnya, ghanimahnya mau dibagi tuh. Karena apa dibagi orang-orang Mekah? Karena dia baru masuk Islam. Yang Nabi katakan wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang imannya masih goyah gitu ya. Kalau seandainya enggak diservis, khawatir nanti murtad lagi dia. Jadi harus diservis gitu ya. Jadi Nabi memang cara berpikir nubuah. Orang-orang Madinah emang biasa ngasih, udah ngasih aja terus. Jangan kemudian udah biasa ngasih, sekarang ini kemudian ngarep-ngarep minta dia malah mendapat. Mana lebih mulia? Orang ngasih sama minta. Muliaan mana? Muliaan aja udah ngasih aja terus gitu ya. Kalau kata orang sekarang, kalau emang tadi biasa ngasih kemudian sekarang minta, itu namanya from hero to zero. Gitu ya. Orang biasa jadi heroik dia, jadi pahlawan, malah kemudian jadi minta-minta. Biasa ngasih aja terus, jangan kemudian dikendorin gitu ya. Kalau kita kan logikanya karena kita biasa ngasih, begitu harta banyak nih, Nabi kudunya servis kita dulu nih, kan kita orang dekatnya, gitu ya. Tapi Nabi hebatnya nggak begitu. Sahabat Abu Hurairah paling dekat, tapi ketika hadirin ada susu segelas, Abu Hurairah belakangan. Dalam cerita itu 7 orang duluan yang lain. Abu Hurairah, ya bagian kamu dah, gitu ya. Lalu orang dekatnya dia. Tapi Nabi tidak mendahulukan orang yang terdekat. Nah, yang dekat ntar belakangan, itu udah biasa dekat gitu ya. Kalau kita enggak, yang dekat dapat proyek duluan gitu ya. Yang jauh-jauh yang kita nggak kenal kita nggak kasih proyek, itu nggak kenal gitu kan. Proyek dah. Kemudian wa amanatul ulama. Adapun amanah terhadap ulama fil ammati kepada masyarakat umum ya, ayah meluhum, bahwa ulama ini seyogianya seharusnya membawa para jamaah, para orang-orang awam alat taati kepada ketaatan. Tugas ulama, ayo taat, ayo kita laksanakan perintah, ayo sholat, ayo puasa. Ulama tuh ya menyampaikan nanti ya, jangan diam berdiri aja. Yang ulamanya kan khususnya kalau dia diundang baru disampaikan. Kalau seandainya nggak ada undangan, ya udah meneng baik itu ya, diam aja. Kalau udah ada undangan diminta baru gitu ya. Wal akhlak, dan juga mereka itu ulama membawa kepada akhlak-akhlak bil hasanati yang baik. Contohin ya, mana yang baik. Nah, kemudian kasih tahu ini yang tidak baik. Ulama harus begitu ya. Jangan kemudian ulamanya malah pimpinan pondok pesantren malah melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak senonoh. Itu bukan ulama, Pak ya. Ulama itu berikan contoh yang terbaik, akhlak-akhlak yang mulia. Karena kan sebut ulama. Kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerima waris para nabi. Ulama itu penerima waris.
bukan pewaris, penerima waris para nabi. Wa yanhauhum 'anil ma'asi, dan ulama amanahnya adalah mencegah para masyarakat, orang-orang awam, anil ma'asi, daripada melakukan kemaksiatan. Jangan sampai orang ini bikin maksiat, kasih tahu. Dan kemudian malah terlibat, bukan ulama. Tapi kata Imam Ghazali, ulama juga dalam kitab Ihya'nya. Cuman ulama ustu, ulama yang jelek. Ulama, kalau bahasa kerennya sekarang mafia ulama. Dia punya pakaian ulama, dia punya simbol ulama, wa amaluhum jabbarin. Itu amal perbuatan dia adalah orang-orang yang angkuh. Pakaiannya doang. Hanya kita lihat sekarang casingnya. Ibarat HP dia punya casing Samsung. Dalamnya Cina, Indo, ya. Casingnya Samsung dia. Begitu kita lihat dalamnya ternyata Cina. Wasairil qabaihi, dan juga semua kejelekan-kejelekan. Ulama harus bisa mencegah orang-orang awam dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Baik menurut pandangan syariat agama maupun menurut pandangan umum. Walaupun hadirin, secara umum ini tidak bertentangan dengan syariat agama, tapi kalau pandangan umumnya itu adalah masyarakat menganggap itu adalah jelek, ya kita harus cegah dia gitu ya. Banyak perkara-perkara yang jelek, ya, yang tidak bagus, tapi sama syariat memang tidak dianggap sebagai satu dosa. Nah, dia harus cegah tuh ya ulama-ulama tadi. Seperti apa? Ta'assubatil batilati, seperti ta'assub yang jelek, ta'assub yang batilah. Ta'assub itu bahasa kerennya primordialisme. Rasa kesukuan. Wah, saya nih suku ini, gitu ya. Saya dong nih suku ini, membangga-banggakan sukunya. Itu namanya ta'assub. Saya dong keturunan darah biru, orang situ darahnya coklat, gitu ya. Butek darahnya. Nah, kalau saya ini turunan darah, nah itu namanya ta'assub tuh. Ta'assub batilah. Ta'assub yang jelek. Ta'assub yang batil dianggapnya. Nggak boleh. Orang lagi ramai, Pak. Orang merasa bangga dengan keturunannya gitu ya. Dengan nenek moyangnya, bukan keturunan. Orang merasa bangga dengan nenek moyangnya. Kita nggak usah bangga-banggain nenek moyang kita. Kata Sayyidina Ali, apalagi orang muda ya. Orang yang muda itu al-fatah mayyakulu kana nabi laisal fata mayyakulu kana abi innal fata mayyakulu ha ana. Orang pemuda bukanlah yang berkata, bapak saya, bukan begitu. Pemuda itu yang berkata, inilah saya, gitu. Apa yang dia bisa banggakan terhadap dirinya? Kemampuan apa yang ada pada dirinya? Bukan kemudian kemampuan bapak saya, kakek saya, moyang saya. Oh, dulu saya mah nih, kakek saya ini orang ningrat. Iya kakeknya. Ente sekarang apaan? Gitu. Ya, kalau seandainya lagi acara-acara haul diundang gitu kan ya. Nah, itu kan dulu kan dia yang dihaulin kan kakeknya. Wah, kakeknya hadirin. Jalannya, ya, sama jalan diwakafin sama kakeknya tanah itu. Buat apa? Bikin jalan. Lalu kemudian sama pemerintah diapresiasi sehingga jalan tersebut digunakan pakai nama kakeknya. Benar gitu kan. Itu kemudian cucu-cucunya apa yang bisa dia perbuat? Kalau seandainya hadirin dia diam aja ya, merasa malu itu menjadi besar. Tapi kadang-kala dia merasa bangga dengan kakeknya. Nah, itu namanya keturunan yang kemudian menjelek-jelekkan kakeknya. Kakeknya orang-orang ini, pas jatuh di bawahnya orang-orang yang biasa-biasa aja. Mendingan diam aja. Itu ya. Benar kakeknya orang hebat. Sekarang dia siapa? Orang kemudian bisa kenal Nabi Muhammad itu apa namanya Abdul Muttalib, sampai kemudian apa namanya Adnan, keturunan yang tertinggi Dina Adnan. Nah, dari Adnan kemudian langsung kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail kemudian kepada Nabi Ibrahim. Itu gara-gara hadirin di bawah ada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada Nabi Muhammad, orang kemudian cari Nabi Muhammad ini binnya siapa? Oh, Abdullah. Abdullah anak siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak siapa? Oh, terus sampai kemudian Said Adnan gitu ya. Orang jadi kenal Adnan gara-gara anak Nabi Muhammad.
Nah, silsilahnya. Tinggal kemudian hari ini dicari tuh. Wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah. Cari itu. Oh, Nabi Muhammad dari sini sini sampai kepada Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Caranya begitu ya. Jadi dengan sebab punya cucu, engkongnya jadi mulia. Ini engkongnya jadi mulia, punya cucu, wah malah jadi jelek. Gitu ya. Gara-gara apa? Kelakuan cucunya yang kagak beres. Nah, ta'asub nggak boleh tuh ya. Rame Pak, yang aku mau punya ini, ya, yang satu mau punya ini. Darahnya dia darah biru. Kalau kita mah biasa-biasa aja. Gitu, ya. Kalau orang-orang dulu wilayah Jawa banyak juga yang begitu tuh. Ya. Ini dari Ningrat, yang satu nih, oh ini orang biasa bukan kelompok priai. Gitu, ya. Jadi kalau nikah tuh harus dicari tuh, ya. Namanya ada yang den gitu ya manggilnya den gitu ya, bagus gitu ya. Kemudian wa amanatul mar'ati, adapun amanah terhadap perempuan punya amanah juga, dia tanggung jawab apa fi haqqi zaujiha, ada hak suaminya, alla takhunahu, bahwa perempuan ini tidak boleh mengkhianati suaminya. Di mana? Fi firashihi, pada firasnya. Firas itu kasur kamarnya. Jangan bawa laki-laki lain ke kamarnya. Gitu. Jaga tuh. Jangan suruh masuk orang yang tidak ada hubungan keluarga, bukan mahramnya. Termasuk ipar. Ipar itu bukan mahram. Gitu ya. Seperti ipar. Nah, misalkan kita kawin sama seorang perempuan. Nah, suatu saat hadirin, nah ada adiknya dari istri kita, nah, kemudian datang, itu bukan mahram dia. Nah, nanti khawatir jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, ponakan dari ipar, ya, ponakan dari ipar itu bukan mahram, bukan mahram. Jadi dia harus mencegah, gitu ya. Kalau dulu tuh suruh tukang kredit suruh masuk, masuk bang, masuk tukang kredit, nggak boleh bilangin bini kita, tukang kredit lu jangan suruh masuk gitu kan ya. Bang utang panci aja juga suruh masuk tukang kredit. Sekarang udah nggak ada tukang kredit ya, akang-akang bawa panci. Aumalihi, atau dia menjaga harta suaminya. Kalau dia tidak menjaga harta suaminya, termasuk khianat, berdosa dia. Oh dikasih ini ya bulan, tolong nanti dicukup-cukupin ya, jangan kemudian terlalu royal. Dia harus bisa tuh menjaga. Kalau kita pukul zain ala uquqiz zaujain, itu seorang istri nggak boleh menuntut uang belanja lebih daripada batas kemampuan suaminya. Suaminya sehari mampunya cuma 50.000, dia nggak boleh tuh minta lebih dari 50.000. Kalau dia minta lebih, nah itu nanti dia akan dilanat oleh seluruh makhluk yang kena sinar matahari. Kecuali emang lakinya pelit, boleh dia minta. Kalau lakinya pelit bahkan boleh nyolong, sekedar ukuran untuk sesuai kebutuhannya. Harusnya ini sekeluarga ini butuhnya 100.000. Lakinya mampu untuk memberikan 100.000, dikasih 50.000. Itu boleh ngentit tuh nanti bininya. Ngentit dah, gitu ya. Ambil sendiri gitu ya, ngentit aja. Wala takhruju min baitihi bi ghairi idnihi, dan wala takhruja min baitihi bi ghairi, tidak boleh seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Izin dulu. Mau ngaji, izin. Apalagi mau ke mall, gitu ya. Ntar nih kalau abang berangkat kerja jam 9 saya ada pengajian. Boleh apa kagak? Kalau kata suaminya, enggak boleh. Ya udah enggak boleh keluar. Tapi ada sekarang, ini kayak begitu. Gitu kan. Mau ke mall aja dia kalau nggak diizinin ngambek dia. Oh, ya galakan dia. Coba kita nggak izinin, tidur dipantatin kita. Iya Pak. Pantatin kita dulu. Ya dapat pantat kita, bukan mukanya. Itu kalau nggak diizinin. Benar ya? Iya emang udah benar. Benar dah, berhubungan sekarang mah susah gitu kan ya. Dibilangin kalau nanti keluar jangan pakai minyak wangi. Kondangan jangan pakai minyak wangi. Nggak mau dia gitu kan. Kondangan kalau dandan lamaan dia sama kita.
Makanya besok-besok kalau mau kondangan Pak, biar bini dandan dulu. Kita tiduran aja dulu dah. Udah rapi dandan baru mandi kita. Kalau kita mandi duluan, kita dandan duluan, hadirin keburu gerah kita. Belum jalan, belum lama. Pakai alis nih. Mencong. Dihapus. Ya kan, dihapus. Ya pikir lagi gitu. Ya Allah. Perempuan zaman sekarang. Tak ampun dah. Ganti. Jangan diganti. Tukar sama panci. Diganti yang itu. Tukar sama panci udah. Jadi nggak boleh dia keluar tuh tanpa izin suaminya. Lalu udah kayak minyak wangi, wah naik kereta, udah enak. Orang laki pada dapetin aja. Naik kereta jangan minyak wangi, pakai remason. Kalau pakai remason begitu digituin, wah bau remason nih. Jangan ntar dia muntah lagi nih, mundur dia, gitu. Benar nggak? Iya, orang takut ntar kotor bajunya, udah muntah ntar kena baju gua lagi nih. Mundur aja dah. Gitu. Kalau minyak wangi, ya udah, tambah resep. Hah? Karena bau badannya. Oh bau-bau yang tidak sedap. Oh diusir, jadi nggak boleh masuk deh. Oh, tidak sedap. Tapi dia kudunya tuh kalau gitu jangan diusir. Pihak pengelola itu mempersiapkan uangnya. Wah nih ini protein dulu ya, gitu. Iya, gitu. Itu bijaksana, gitu. Ya. Karena emang transportasinya cuma itu doang di satu-satunya nggak bakal bisa naik ini terus dia. Harus naik gojek dia jadinya. Kalau punya duit gitu kan. Harus ada solusi itu ya. Maaf, ini harus kita semprot dulu sama minyak wangi ya. Kalau nggak semprot sama baygon, gitu. Dengan bau baygon daripada bau apek, begitu kudunya. Jangan langsung diusir, jangan. Gitu ya. Masih ada apa namanya tindakan yang bijak ya, begitu. Kalau diusir kalau dia duitnya cuma seukuran buat busway, nggak ada ukuran untuk naik ojek gitu ya. Nah, kasihan dia. Emang nggak sedap juga ya kalau seandainya baunya terlalu ini. Sekarang mah kalau orang perempuan ada lakinya, wah pada di luar, pada ngerumpi, pada ngobrol gitu ya. Udah zaman akhir udah kayak begitu Pak. Kondisi zaman akhir. Kemudian wa amanatul abdi fi haqqi sayyidihi dan amanah kepada seorang hamba pada hak tuannya. Ini masih cerita budak. Orang budak punya amanah juga terhadap tuannya dia. Apa? Allah yaksura fi khidmati. Dia nggak boleh kemudian beralasan untuk mengurangi pelayanan kepada tuannya. Orang-orang malas, malas-malas. Nah, kalau yang malas-malas itu hadir nanti dia kena sanksi gitu ya. Kalau dia dapat tugas tapi kemudian males-malesan. Nah, dalam tuannya nanti ada hisabnya juga bagi seorang hamba. Wala yakhunahu dan tidak boleh seorang budak itu mengkhianati tuannya fi malihi pada hartanya. Kalau seandainya disuruh dagang, keuntungannya 100% kasih kepada tuan. Enggak boleh dikentit gitu ya. Karena ada budak nanti diberdayakan. Kamu tugasnya dagang di pasar ini, kamu tugasnya dagang di pasar ini. Nanti hasilnya setor. Itu harus disetor semuanya karena budak nggak boleh punya harta. Itu berarti harta tuannya. Diri budaknya aja itu milik tuannya, bisa diperjualbelikan. Waqad asyara sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah memberikan satu isyarat ila dzalika pada yang demikian itu biqaulihi dengan sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Semuanya Pak, kalimat kullukum tanpa terkecuali. Kalau seandainya pemimpin tentu kepada bawahannya ya. Kalau seandainya hadirin dia pemimpin negara, presiden, nah itu ada rakyat-rakyatnya. Menteri itu pada rakyat-rakyatnya yang berkaitan dengan kementeriannya. Kemudian semuanya lah gitu kan ya. Nah, kemudian kalau seandainya para suami ya kepada istri dan anak-anaknya. Ada yang bujang. Tapi saya belum punya istri, belum punya anak, ada keluarga. Oh, dia bertanggung jawab sebagai pemimpin terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Nanti seluruh anggota badannya nah itu akan meminta
kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Banyak orang kalau seandainya naik pangkat dan jabatan, bukannya sujud syukur, alhamdulillah sujud syukur, gitu ya. Nah, itu pernah kemarin tayang di TV, oh dapat pangkat jabatan naik sujud syukur ya. Harusnya dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa posisinya? Dia harus bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ketika dia menjadi khalifah, dia inspeksi tengah malam. Tiba-tiba di padang pasir jauhan ada nyala api. Ada apa nyala api? Gitu ya. Nah, kita cek yuk pembantunya. Yuk kita cek sana. Takut-takut nanti ada kafilah yang tersesat, yang kemudian hadirin butuh bantuan. Ternyata di sana ada nenek-nenek lagi masak. Ya. Ada anaknya tuh yang lagi pada kelaparan. Kemudian ditanya, lagi masak apa nek? Batu. Aku batu dimasak saya untuk mengelabui anak saya. Karena dianggap saya ini lagi masak, belum matang-matang, buru lama nungguinnya, akhirnya dia buru ngantuk, tidur gitu ya. Oh gitu ya. Emang nih pemimpin nih nggak bertanggung jawab gitu ya. Emang siapa pemimpinnya? Umar bin Khattab. Oh di depan dia Umar dia nggak kenal dia. Pulang Umar. Sama pembantunya tuh. Kemudian dia ke bagian logistik gudang, kemudian dia ngambil terigu, minyak dan sebagainya keperluan untuk makan ibu tersebut. Kata pembantunya, biar tuan saya yang bawa. Apa kata Umar? Taruh di punggung saya, di pundak saya. Kamu mau nanggung dosa saya nanti di akhirat, gitu ya. Wah dituntun hadirin, dibawa dipanggul oleh Sayyidina Umar sampai kepada kemah tersebut, dimasakin gitu ya, sampai ditiup, sampai janggutnya itu sedikit kebakar dia. Kemudian hadirin disendokin Sayyidina Umar. Itu presiden Pak, khalifah itu presiden, nyendokin sendiri dia gitu ya. Potong petenteng, joget-joget. Bukan pemimpin sini, pemimpin sono gitu kan ya. Antartika gitu ya. Negara Antartika gitu. Dibawa makanan sendiri itu dimasakin, disendokin gitu kan ya. Begitu pas sudah makan ini, senang Sayyidina Umar. Ketika itu anaknya udah pada tertawa, Sayyidina Umar juga tersenyum dia. Kata tuh ibu tadi, yang pantas jadi khalifah, sebenarnya ente aja gitu ya. Jangan dia noh, gitu kan yang bertanggung jawab dia. Kamu tinggalnya di mana gitu ya. Kata tuh ibu-ibu tadi, oh kalau nanti kamu mencari Sayyidina Umar di istana, kamu akan ketemu saya. Gitu ya. Dia nggak ngakuin. Saya presidennya. Kamu menghina pejabat negara. Kamu menghina presiden. Saya tangkap kamu. Gitu aduh kan. Udah kan ditangkap dia zaman sekarang. Kamu menghina presiden ditangkap. Wa amanatu ma'an nafsi. Wa ammal amanatu ma'an nafsi. Adapun amanah ma'an nafsi terhadap dirinya. Wabi'an yakhtara laha al-anfa'ah. Bahwa dia harus memilih yang lebih bermanfaat di dini wad dunia, di dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Oh, dia nggak punya tanggung jawab yang lain. Istri nggak ada, anak nggak ada, jabatan kagak punya. Gimana dia? Oh, tanggung jawab terhadap dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Ayyahtara al-anfa. Dia harus memilih yang lebih bermanfaat. Mana yang menjadi skala prioritas dia. Ya. Untuk urusan apa? Untuk urusan agama maupun untuk urusan dunia. Oh, yang bagus ini, yang bagus ini. Gak boleh dia, tidak berpikir, masuk bodoh aja dah, gimana aja. Gak boleh tuh dia. Dia harus cari mana yang paling bagus untuk dirinya. Karena masing-masing orang nggak sama dia. Wa ayyajtahidah, dan dia harus bersungguh-sungguh bi mukhalafati syahawatiha, di dalam menyelisihi keinginan syahwatnya. Dia harus sungguh-sungguh tuh. Syahwatnya bilang A, dia kudu bilang B. Syahwatnya ngajak ke kanan, dia kudu ke kiri. Gitu ya. Dia harus bersungguh-sungguh. Jangan kemudian dia turutin. Karena syahwat itu selalu Pak. Nafsu, itu selalu mencari posisi yang paling enak untuk nafsu itu sendiri, bukan untuk kitanya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang buruk, yang jelek. Itu nafsu. Ada nggak orang nafsu baca Quran? Ada. Waduh, gue nafsu banget baca Quran. Nggak ada lah, nggak ada. Gitu kan, ya.
buntut juga nggak ada. Aduh, gue nafsu banget nih, sembayang. Sembayang nafsu banget. Nggak ada orangnya. Tuh, lama lagi. Tuh, begitu yang ada. Iya. Ngaji aja ada ngeliat jam mulu. Kapan habis ini gitu kan ya. Kan berarti kan memang kagak nafsu dia gitu kan ya. Jam mulu kapan sih ini habis ini. Gitu ya. Itu berarti nggak ada emang nafsu itu. Tuh, model kayak begitu. Jadi hadirin selalu tuh nafsu itu mengajak kepada yang buruk. Sedekah. Sedekah lagi. Sedekah lagi. Nggak ada. Padahal kan udah minta mulu gitu ya. Ada yang lain apa? Nggak ada tuh orang. Malah kemudian dia bernafsu untuk bersedekah. Kalau dia mikir, karena emang kalau mengatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Ini nafsu itu pakai lam taukid lagi. La ammaratum, sebenarnya sungguh dia itu akan memerintahkan bisu kepada yang jelek-jelek. Karena kita disuruh melawan nafsu. Lawan nafsu. Nafsu kita jurus kanan, paksain ke kiri. Gitu ya. Bangun malam. Aduh, jam 3 nih. Kata nafsu, apaan? Lama, tidur aja dulu, tubuhnya masih lama gitu ya. Aduh, waduh, nafsu udah ada sembayang, enggak ada. Aduh, banget lagi nih kamar mandinya nih. Nanti kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir perek kali nih. Dapat kabar, oh tanggal 17 Agustus Ustaz hari kemerdekaan. Kita libur. Enggak. Ustaz ngaji, bikin fotonya malah. Oh ya udah. Kemerdekaan suruh ngaji juga dah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina mahlul unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhlaq ya ulama nuhda bil khairi wa nuqwa kulla syar. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنن واغفر استر انت اكرم من ستر صلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب به للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصر وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.